Wabarakatuh dan selamat malam. Saya perkenalkan, saat ini saya menjadi advokat dari seorang yang menjadi korban dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya yang berinisial IM, ya. Dan saya perkenalkan, di samping kanan saya namanya Priscilla, dan dia adalah orang yang dipercaya oleh korban dan sekaligus orang yang diberi amanat untuk bisa menyampaikan adanya sebuah peristiwa hukum terkait dengan adanya laporan yang saat ini telah dilaporkan di Polda Metro Jaya. Yang di samping diri saya namanya Fitria, bagaimana yang saya kasih tahu, dia juga yang mengetahui. Di antara dua orang ini adalah yang paham tentang peristiwa tersebut dan juga yang sudah melakukan hal-hal termasuk melakukan lab pemeriksaan terhadap sebuah benda, sebuah batu yang setelah dilakukan pemeriksaan dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai, sehingga pada saat itu mereka meminta bantuan kepada saya. Jadi peristiwanya seperti itu. Bagaimana yang akan dijelaskan, mungkin dari pertama mungkin Kopi dulu yang akan menjelaskan tentang peristiwanya, bagaimana kejadiannya, biar dia yang jelaskan karena dia yang tahu dari awal sampai proses pemeriksaan di laboratorium atau di lab terkait dengan adanya batu yang menurut keterangan itu adalah batu berlian, seperti itu. Bagaimana ceritanya, Bita? Untuk perkenal Ibu IM ini dengan Ibu RA, sama singkat ya teman-teman, itu di awal bulan Juni dan pihak beliau menawarkan kepada saudari IM untuk melakukan bisnis batu tersebut yang dianggapnya asli, yang seperti sudah beredar sekarang ini ya teman-teman. Jadi memang perjalanannya itu sangat, kalau ditanya sama teman-teman sejak kapan, itu sangat berdekatan dari bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Nah terus pas udah itu mereka melakukan seperti transaksi transfer atau perjanjian lainnya, seperti itu Bang. Tahun berapa itu Kak? Masih di tahun ini 2024. Jadi awalnya berapa yang ditransfer, terus bagaimana ceritanya mentransfer uang, terus apa yang akan didapatkan? Mungkin kamu bisa. Beliau itu menawarkan untuk bisnis kepada Ibu IM ini, yaitu untuk membeli secara bertahap. Pembelian sebuah batu dengan nilai yang pertama itu di 8M. Di 8M itu dijanjikan dengan keuntungan menjadi 2M. Setelah itu dijanjikannya lagi, maksudnya ditawarkannya lagi untuk pembelian yang berikutnya, yaitu 1 berlian dengan transaksi dengan transfer yang pertama yaitu 1,5M dan ditransfer kembali 2M. Setelah itu ditawarkannya lagi untuk pembelian berikutnya, sebuah batu juga yang dianggapnya berlian, dan itu ada 6 batu berlian dihargai dengan kesepakatan dan sudah ditransfer 7M dengan total 18,5M yang seperti sekarang ini beredar. Jadi 18,5M itu adalah terkait dengan transaksi batu dengan membeli kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah dari awal memang dari pihak korban tidak melakukan pemeriksaan di laboratorium, betul ya? Betul. Tapi begitu percaya sehingga terus dilakukan transfer sebagaimana yang disampaikan. Di dalam proses berselangnya waktu dilakukanlah pemeriksaan
di laboratorium yang mungkin di antara dua ini dua-duanya yang tahu. Mungkin salah satu di antara mereka bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari hasil laboratorium pemeriksaan terhadap batu tersebut. Mungkin kamu mau jelaskan. Ya, jadi kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Awal kita melakukannya di sini yang satu, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah, yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke 9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Gitu. Semua data udah kita serahin ke semua ke Bang Fahmi, dan terakhir kita pengecekan untuk sertifikat. Iya, sertifikat itu. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu, fake certificate gitu. Kak, tadi berbicara ada keuntungan 2M. Nah, apakah itu diterima atau sebelumnya memang belum ada? Belum ada. Kenapa kita menuju ke tahap pengecekan? Karena dari awal perjanjian itu tidak ada yang terbukti gitu loh. Ya kan, Bang? Ya. Mungkin bisa kan, Bang? Jadi prosesnya setelah proses berlanjut, akhirnya dari pihak korban itu meminta mereka berdua untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Nah, didapatkan hasil dari laboratorium itu adalah sintetik diamond. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya selaku kuasa hukum telah melayangkan somasi untuk meminta kembali uang tersebut sebelum kami melakukan untuk membuat sebuah laporan. Jadi ada dasar-dasar hukum yang kita lakukan pada saat itu. Mungkin Pipit bisa jelaskan ketentuan di pasal berapa yang menyatakan bahwa ada hak yang diberikan kepada pihak korban untuk melakukan pengecekan atas batu sebagaimana yang diatur di pasal berapa tadi itu? Kemarin itu kan Ibu RA itu menunjukkan seperti ini ya kawan teman-temannya, saya tunjukkan seperti ini ya. Beliau menunjukkan ini gitu bahwasanya ini yang dia tunjukkan kepada kawan-kawan, tapi kita mempunyai di pasal 6 yang di sini di mana disebutkan kita boleh mengecek untuk keaslian dari batu tersebut. Ya. Jadi kita sudah melakukan ke 9 batu tersebut. Tahan. Sudah ya kawan-kawan ya. Oke. Jadi dengan dasar ini. Kami mungkin menanggapi soal tapi sertifikatnya ada, Bang. Kami dari 9 batu itu. Dari 9 batu itu mungkin mereka yang bisa menjelaskan. Sudah ya. Dari 9 batu itu ada sertifikatnya, tapi mereka yang sudah melakukan pengecekan hasilnya seperti apa, mereka adalah saksi-saksi yang akan nanti diperiksa di proses pemeriksaan. Semuanya nanti akan kita sampaikan di proses pemeriksaan. Yang jelas dasar dalam persoalan ini kita lakukan itu sebelum melangkah dalam proses hukum, kita secara bertahap telah melakukan proses pengecekan, memverifikasi atas kebenaran batu tersebut, baik melalui laboratorium yang pertama. Setelah itu 9, kita lakukan lagi pengecekan kembali ke laboratorium yang kedua, ternyata hasilnya juga sama. Dasar itu saya meminta untuk segera dikembalikan uangnya sebesar 18,5 M sebagaimana yang ada dalam bukti transfer seperti itu. Tapi sebenarnya Ibu IM ini pemain berlian juga atau Kamu ini. artinya tahu nggak sih gitu loh? Bukan. Berlian itu seperti apa, harus bagaimana? Tidak. Bukan pemain berlian, tapi beliau paham lah. Hanya paham sampai akhirnya kok bisa ketipu gitu loh. Karena memang satu mungkin berdasarkan trust, dan yang kedua
Sebelumnya sudah dicek di lab. Ya, tapi kan bukan pengecekan di lab. Ya, sebelumnya sudah dicek tapi hanya di store. Dan store itu store memang jual diamond gitu loh. Dan ternyata kalau kita cek lebih dalam, mau cek lebih dalam lagi, ya itu harus di lab gitu. Tapi kan memang berluar itu kan ada Sintetik itu gimana bermacam-macam. sih, Kak? Gimana? Kalau sintetik itu budaya sintetik itu kayak gimana? Itu ahli yang bisa jelaskan. Nggak bisa jelaskan. Boleh disebutkan mungkin laboratoriumnya 2 yang sudah di Sebutkan aja nggak? Oh, kita sudah cek ke AGL sama FGL. Yang pertama kita ceknya di FGL, lalu ke AGL. Karena kenapa kita ke AGL juga? Karena saudari RA memberikan juga bukti AGL sebelumnya. Jadi ini untuk menyatakan bahwa yang AGL itu juga fake. Gitu. Hanya tapi dengan yang IGL yang sama juga tempatnya atau gimana? Maksudnya Tempat IGL itu memang satu tempat atau satu tempat. Oh, bisa berbeda. Ya, itu dia. Itu ada yang nanti menjelaskan, Iya. orangnya ada di sini, tapi saya tidak untuk menjelaskan kepada, tapi dia adalah saksi yang akan menjelaskan di proses pemeriksaan. Jadi 2 orang ini memang yang tahu peristiwanya dari pertama, yang juga melakukan pengecekan di lab, yang juga dia tahu tentang proses bagaimana transaksi tersebut, bahwa transaksi tersebut itu adalah jual beli dengan membeli kembali, paham ya? Jadi bukan jual beli putus itu. Nah, baru kita temukan ada satu ketentuan di dalam pasal tersebut, kita dalam arti ini adalah korban diberi hak untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Jadi selama ini hanyalah faktor kepercayaan sebagaimana yang disampaikan. Jadi berdasarkan pengecekan di laboratorium, kita melakukan permintaan kembali atas uang yang pernah diterima. Nah, apabila tidak, kita melakukan proses hukum lebih lanjut. Itulah ceritanya terhadap peristiwa ini.